Bersyukur kita berjumpa kembali saat pagi hari ini, di hari yang kita akan kembali bersama-sama dalam perenungan pagi hari ini. Sebelumnya kita kembali bersama-sama bersatu dalam doa. Kami syukur Tuhan kepadamu pagi hari ini. Terima kasih pertolongan pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur atas segala apa yang Tuhan limpahkan bagi kami. Dan pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman Tuhan. Tolong kami semua, tolong hamba-Mu, tolong seluruh umat-Mu, jemaat, bahkan semua yang ikut bersama-sama dengan kami dalam perundungan pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih, kami serahkan waktu ini, jam ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih setia Tuhan, perlindungan, proteksi Tuhan bagi pasal yang ke-34 sampai pasal yang ke-36. Dan saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kita akan coba melihat bersama-sama dari, kalau kita lihat bagian-bagian akhir dari kitab Bilangan ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka di sana kita perhatikan tentang bagaimana firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada Musa untuk berikutnya diteruskan kepada orang Israel tentang pembagian tanah Kanaan juga, ya. Jadi batas-batasnya, dan juga misalnya pasal yang ke-32 penyerahan daerah sebelah selatan timur Sungai Yordan yang akhirnya menjadi milik Bani Ruben, ya, Bani Gad, ya, Bani Ruben dan Bani Gad. Dan berikutnya juga kita lihat tentang pasal sebelumnya itu ada pembagian rampasan setelah mereka mengalahkan orang Midian, maka mereka sekarang ada rampasan. Kita tahu memang hukum perang pada waktu itu, ya, kalau misalnya mereka yang dikalahkan, maka segala ternak mereka di sana itu menjadi milik mereka dan dibagi, ya, ke semua suku-suku yang ada. Dan berikutnya juga kita perhatikan pasal yang ke-33, ya, 34, ini pembagian batas-batas tanah Kanaan dan pembagian tanah Kanaan, kota-kota orang Lewi, kota-kota perlindungan, dan milik pusaka anak perempuan Selafet. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menjelang masuknya mereka ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, Tuhan, kalau kita perhatikan sebelum mereka masuk di sana, maka ke-12 suku ini sudah diberikan memang apa yang tanah-tanah mana yang akan menjadi tempat mereka, ya, tempat atau batas-batas yang akan mereka diami di tanah Kanaan tersebut. Nah, kita akan coba lihat di pasal yang ke-34 ayat 1 sampai yang ke-3 misalnya. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka, yakni tanah Kanaan menurut batas-batasnya. Adapun sisi selatanmu ialah daripada Gunung Sin menyusur Edom, maka batas selatanmu mulai dari ujung Laut Asin di sebelah timur. Nah, kalau kita perhatikan di sini, Tuhan sudah memberikan kepada mereka tentang batas-batas tanah Kanaan, ya, yang akan menjadi milik pusaka mereka, ya. Dan berikutnya diberikan, dan batas tersebut akan dibagikan kepada suku-suku yang ada, suku-suku Israel yang ada. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu orang Israel ini selama pengembaraan di padang gurun, mereka adalah satu bangsa yang sebelum masuk di tanah Kanaan, maka Tuhan sudah mempersiapkan mereka, ya, mempersiapkan mereka, dan Tuhan berjanji bahwa mereka akan memiliki negeri menjadi milik pusaka, menjadi tempat mereka, ya. Dan kita perhatikan akhirnya di sini menjelang mereka masuk ke tanah Kanaan, maka Tuhan melalui berfirman kepada Musa untuk berikutnya batas-batas mana saja akan menjadi tanah mereka, dan selanjutnya ada pembagian-pembagian di sana. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa suku Israel yang 12 ini, ya, 12 suku ini, dan di dalamnya ini ada kepala-kepala keluarga, dan ada jumlah, ya, ada begitu banyak orang di sana dalam setiap suku. Kita tahu ada jumlah yang berbeda-beda dari setiap suku, dan kepada mereka akhirnya diberikan milik pusaka. Dan milik pusaka ini untuk menjadi tempat mereka di situ nanti membangun rumah mereka,
dan juga nantinya untuk menjadi tanah-tanah penggembalaan bagi mereka. Jadi ada satu tempat yang diberikan dan juga ada tanah penggembalaan. Tanah penggembalaan ini untuk ternak-ternak mereka, ya, untuk ternak mereka. Disitulah nanti mereka akan membangun rumah mereka. Disitulah nanti juga mereka akan memberikan sebagai tempat untuk mereka membangun rumah. Saya katakan membangun rumah mereka dan juga sebagai tempat untuk bagi kambing domba mereka. Atau saya katakan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berjanji, Tuhan janji bahwa mereka akan diberikan tempat yang menetap, ya, tempat tinggal yang menetap, dan tidak hanya tempat tinggal menetap, tapi juga ada tempat untuk menggembalakan kambing domba mereka, ya. Atau saya katakan ini tempat tinggal, ini tempat membangun keluarga, ya, rumah mereka, rumah tangga mereka, kepada suku Ruben misalnya, kepada suku Gad, suku Manasye, suku Yehuda, dan kepada suku-suku tersebut ada kepala-kepala keluarga A, B, C, dan kepada kepala-kepala keluarga ini mereka diberikan milik pusaka, tanah, tempat untuk mereka tinggal, tempat untuk mereka membangun rumah, ya, tempat juga untuk mereka memulai sesuatu, ya, kepada tanah yang Tuhan berikan kepada kehidupan mereka, ya. Jadi, dan mereka mulai membangun sesuatu, dan disitulah ketika mereka membangun sesuatu, dan akhirnya nanti mereka bisa menikmati hasilnya, ya. Mereka bisa menikmati hasil dari tanah tersebut, ya, hasil dari tempat di mana Tuhan berikan kepada mereka. Kalau kita perhatikan, saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam Mazmur di sana mengatakan bahwa, saudara dikasih oleh Mazmur pasal yang ke-37, bahwa Tuhan janji di sana orang yang dikasihnya akan mewarisi negeri, ya. Orang yang dikasihnya akan mewarisi negeri. Jadi bahwa mereka yang dikasih Tuhan dan yang mengasihi Tuhan dan yang hidup sesuai firman Tuhan, maka ada janji Tuhan kepada mereka bahwa mereka akan diberkati dengan tempat yang menetap, ya, akan mewarisi negeri, tempat tinggal yang menetap, dan di tempat tersebut mereka akan mulai membangun kehidupan mereka, membangun rumah mereka, dan juga ada tempat untuk mulai membangun kehidupan mereka, ya, untuk mata pencarian, untuk nafkah mereka. Nah, jadi tidak selamanya, atau saya katakan bahwa inilah janji Tuhan kepada mereka, kepada umat Tuhan, ya, kepada orang-orang yang dikasihinya, kepada orang-orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudaraku, pelajaran yang kita bisa lihat dari sini, yang kita bisa pelajari, bahwa janji Tuhan kepada setiap orang-orang yang percaya bahwa tidak akan selamanya kehidupan kita ini terus akan menjadi orang-orang yang sepertinya tidak ada satu tempat yang menetap yang diberikan kepada kita, dan tempat tersebut, ya, atau ada satu tempat yang Tuhan akan berikan kepada kita, dan di tempat tersebut kita boleh membangun sesuatu, kita boleh menghasilkan sesuatu dengan tempat yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Dan yakinlah setiap kehidupan kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa ada tanah-tanah penggembalaan, atau ada tanah-tanah yang Tuhan janjikan berikan kepada umatnya, dan di tanah tersebut mereka membangun rumah mereka, ya, membangun rumah mereka, dan juga membangun untuk bisa menghasilkan sesuatu, ya, karena mayoritas, atau kita perhatikan pekerjaan mereka adalah punya ternak, ya, dan berarti punya sesuatu untuk memberi makan kepada ternaknya, ya, dan supaya mereka bisa menghasilkan sesuatu dari sana. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya, yakin juga setiap kehidupan kita yang ada pada hari ini, dalam perjalanan kehidupan kita, ketika kita sejalan sesuai dengan firman Tuhan, maka saya percaya juga akan ada satu kepercayaan tanah yang Tuhan akan berikan kepada kita. Tanah ini bisa berbicara tentang tempat tinggal yang menetap, dan di tempat tersebut juga ada satu tanah juga yang Tuhan berikan kepada kita, supaya dari tanah tersebut kita bisa menghasilkan sesuatu dari sana. Kita bisa mengkaryakan sesuatu dari sana, ya. Kita bisa menghasilkan sesuatu untuk kemudian menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kita bisa melihat kasih pemeliharaan Tuhan, dan juga di dalamnya kita juga bisa menjadi berkat karenanya, ya, menjadi berkat kemuliaan nama Tuhan. Nah, jadi katakan di Mazmur sana, saya coba akan bacakan, ya, Mazmur pasal yang ke 37 di
dikatakan oleh firman Tuhan ya, Mazmur pasal yang ke-37 ya. Mazmur pasal yang ke-37 ayat 9 bagian B di sana mengatakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Jadi ada beberapa kali diulang di sini mewarisi negeri ya. Mewarisi negeri ya. Terus ya ayat yang ke-11, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Nah, saudaraku, jadi inilah janji Tuhan ya kepada Tuhan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang rendah hati ya, dan orang-orang yang hidup sejalan sesuai dengan firman Tuhan. Sesungguhnya ada satu janji Tuhan kepada mereka bahwa mewarisi negeri ini berarti saya bisa katakan juga dalam artinya bahwa kehidupan kita selama ada di muka bumi ini sudah ada janji Tuhan di sana ya. Sudah ada janji Tuhan bahwa Tuhan akan berkati kita dengan tempat yang menetap, tempat tinggal, dan di tempat tersebut kita bisa membangun rumah kita, dan juga kepercayaan Tuhan beri kepada kita untuk juga bisa mengkaryakan, menghasilkan sesuatu dari sana. Nah, kita perhatikan saudaraku, sebelum orang Israel ini masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, maka Tuhan sudah mempersiapkan mereka terlebih dahulu, utamanya secara vertikal, secara rohani. Ya, mereka diberikan hukum Tuhan, mereka diberikan hukum Tuhan kepada mereka tentang yang akan mengatur kehidupan mereka, seperti apa hidup mereka ketika Tuhan sudah memberkati mereka dengan tempat tersebut. Dan di tempat tersebut, di tanah tersebut, kamu mulai membangun hidupmu. Ya, kamu mulai menata hidupmu. Dan kamu mulai berusaha membangun, dan akhirnya Tuhan akan berkati tempat tersebut. Tanah itu adalah tanah yang berlimpah susu dan madunya. Ya, dan kepada suku-suku ini akan diberikan pembagian milik pusaka kepada mereka. Ya, dan kamu bisa berkarya di sana. Kamu mulai membangun hidupmu di sana, kamu mulai bekerja di sana, dan Tuhan yang akan memberkati tempat tersebut, ya, tanah di mana kamu berada. Ketika Tuhan berikan tanah juga tersebut kepadamu, maka kamu juga harus mengusahakan tanah tersebut, harus bekerja, ya, supaya bisa menghasilkan sesuatu dari sana, ya. Tapi sebelum mereka dibawa ke tanah perjanjian, maka Tuhan mempersiapkan mereka secara rohani, secara vertikal yang paling utama. Mereka diajarkan hukum Tuhan, ya, seperti apa nanti mereka di sana, supaya mereka menjadi bangsa yang berbeda, ya, menjadi bangsa yang berbeda karena tanah tersebut bukan tidak ada penghuninya, ada penghuni, dan bangsa di sana adalah bangsa-bangsa yang menyembah berhala, dan karena itu mereka perlu mengetahui tentang hukum Tuhan supaya mereka tidak berkelakuan, tidak bertindak, ya, seperti bangsa-bangsa yang ada di sana. Dan mereka tahu bahwa mereka adalah umat kepunyaan Tuhan, umat yang telah dipilih oleh Tuhan, bahkan umat yang telah dibawa keluar dari negeri perbudakan. Dan karena itu kamu tidak boleh bertindak seperti bangsa-bangsa sana, bahkan juga di negeri di Mesir yang dimana Tuhan bawa mereka, supaya mereka jangan sampai segala hal-hal yang lama itu mereka bawa ke sana. Tapi mereka harus menjadi bangsa yang berbeda. Dan inilah kuncinya juga dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa ketika mereka hidup secara rohani dengan benar melakukan firman Tuhan, baru segala janji berkat ini akan datang, ya, kepada mereka. Baru segala janji Tuhan yang akan datang. Kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan berkati roti makananmu, air minumanmu, dan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ya, jikalau kamu mendengar baik-baik firman Tuhan ini dan melakukan dengan setia, maka segala janji berkat ini akan datang dan menjumpai kamu. Diberkatilah kamu di kota, diberkatilah kamu di ladang. Ya, diberkatilah bakulmu, tempat adonanmu, tempat usahamu. Tuhan akan berikan kebaikan dalam siapapun yang dihasilkan oleh tanganmu. Ya, jadi ketika kamu firman Tuhan diberitakan dan kamu dengar dan kamu lakukan, maka janji berkat itu akan datang. Dimanapun kamu berada akan diberkati, kepada di kota, apakah di ladang. Jadi sekarang Tuhan janji bahwa kamu punya tempat yang menetap yang akan diberikan oleh Tuhan kepadamu. Dan ketika kamu baik di kota, baik di ladang, ketika kamu misalnya di ladang kamu bekerja, maka ada janji Tuhan di sana. Kamu silakan saja kerjakan bagianmu. Kamu usahakan tanah tersebut, ya, kerjakan tanah tersebut, kelola tanah tersebut, sehingga tanah bisa memberikan hasil manfaat. Kalau Tuhan sudah memberikan tanah tersebut, kepercayaan untuk memberikan kepadamu, dan kamu tidak mengelolanya, tidak mengerjakannya, ya, maka jangan mengharapkan hasil. Tetapi ketika kamu kelola, kamu kerjakan tanah tersebut, maka itu akan memberikan hasil. Dan secara vertikal yang paling utama,
mendengar dan melakukan firman Tuhan, segala janji berkat ini akan datang dan menjumpai kamu. Ya, kamu harus beribadah kepada Tuhan Allah, maka Tuhan akan berkati roti makananmu, air minuman. Roti makanan berbicara berarti kebutuhan secara jasmani. Apa yang kamu makan? Makan kan berarti dihasilkan dari sesuatu. Ketika mereka menanam, maka menghasilkan, Tuhan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jadi bangsa ini betul-betul dipersiapkan oleh Tuhan, ya, untuk masuk ke sana. Dan Tuhan, mereka sampai ke sana, Tuhan sudah memberikan sebuah janji kepada mereka. Ini loh tanah-tanah dan ini loh tempat yang akan kamu tuju, dan seperti itu nanti pembagiannya yang akan diberikan kepada manakala tanah tersebut diberikan oleh Tuhan kepadamu sesuai dengan pembagian suku-suku yang ada. Ya, dan sekarang kamu yang diberikan, kamu bangun tempatmu, kamu tinggal di sana, ya, kamu bekerja di sana, ya, kamu melakukan sesuatu di sana, dan nanti Tuhan akan memberkati apa yang kamu kerjakan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita percaya juga pada setiap kehidupan kita, ketika kita hidup secara vertikal, rohani, dengan benar di hadapan Tuhan, maka ada janji Tuhan bagi setiap kehidupan saya dan saudara. Ya, bagi kehidupan kita, bahwa setiap kehidupan kita, dimanapun kita berada, selain Tuhan berjanji untuk memberikan tempat yang menetap kepada kehidupan kita, dan juga ada satu tempat yang kita mulai, ada satu kepercayaan yang Tuhan akan berikan kepada kita, kepercayaan tanggung jawab. Dan ketika Tuhan berikan kepercayaan tanggung jawab kepada kita, ya, ketika Tuhan berikan tanah, maka apa yang kamu lakukan dengan tanah tersebut? Apa yang kamu lakukan dengan kepercayaan Tuhan tersebut? Ketika kamu dipercayakan oleh Tuhan, kamu lakukan apa? Apakah kamu bermalas-malasan? Apakah kamu tidak mengusahakan, tidak mengerjakannya? Atau kamu mulai menanami sesuatu? Kamu mulai menggarap supaya bisa menghasilkan sesuatu dari sana. Dan ini tidak hanya berbicara secara jasmani misalnya. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa kepercayaan Tuhan bagi setiap kehidupan kita pada hari ini? Ketika Tuhan sudah berikan kepercayaan kepada kita, tanah untuk kita lola, tanah untuk kita garap. Ya, dan sekarang apa yang sudah lakukan? Dimanapun kita berada, apa saja, maka kita mulai menggarap, kita mengelola tersebut. Supaya tanah yang Tuhan berikan kepada kita, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, bisa menghasilkan sesuatu. Dan menghasilkan sesuatu ini tidak hanya menjadi berkat bagi kita juga, tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi alat kemuliaan. Tapi kita lihat kuncinya, yaitu yang Tuhan selalu tanamkan secara vertikal, secara rohani. Sebelum sampai kepada lebih jauh kamu nanti sampai ke sana, maka Tuhan sudah mempersiapkan setiap kehidupan mereka. Dan itu juga yang Tuhan lakukan juga kepada setiap kehidupan kita. Ya, Tuhan terus mengajar kehidupan kita untuk menjadi bangsa yang berbeda, umat yang berbeda. Adanya kita di dunia pada hari ini, tetapi kita tidak boleh terkontaminasi oleh segala apa yang ada dalam dunia. Ingat, kamu umat pilihan Tuhan yang dikhususkan. Ya. Dan ketika kita ada pada hari ini, di tempat di mana kita berada, ya, tempat di mana saudara dan saya berada, dan saya katakan itulah tanah yang Tuhan berikan kepada kita. Di tempat tersebut kita mulai membangun sesuatu. Ya, kita mulai membangun kehidupan kita. Dan setiap kepercayaan juga yang Tuhan berikan kepada kita, bidang-bidang yang Tuhan berikan kepada kita, sudah mulai kerja, mulai lakukan sesuatu, mulai tanam benih di sana. Tanah yang ada digarap, dikelola. Ya, kita mulai kelola, ya, supaya bukan tanah yang ditumbuhi oleh rumput, onak, semak, duri, dan tidak bisa menghasilkan apa-apa, tetapi justru kita harus menggarap, mengelolanya sehingga menjadi tanah yang baik. Dan ketika menjadi tanah yang baik, taburkan benihmu, taburkan saja benihmu, maka benih itu kan bisa bertumbuh. Apakah baikkah 30, 60, atau 100 kali ganda. Kenapa? Karena Tuhan yang berikan penumbuhan terhadap itu. Tapi kita melakukan bagian kita. Bagian kita apa? Apakah kita, ya saya katakan, bagian kita apa? Kita melihara, kita mengelola setiap kepercayaan Tuhan beri kepada kita. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan pada pagi hari dalam perenungan pagi ini, setiap bidang kepercayaan Tuhan beri kepada saudara, pegang teguh tersebut. Tuhan, inilah kepercayaan yang Tuhan berikan kepadaku pada hari ini, dan karena itu saya mau menjalankannya dan saya megang teguh, dan sekarang saya mengolah, ya, menggarap kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saya. Ya, saya menggarap, olah sehingga bisa menghasilkan sesuatu, bisa menjadi tanah yang produktif, bisa menjadi keberkatan. Dan juga mungkin saudara yang mengatakan bahwa saya pada hari ini, ya, masih dalam perumunan. Saudaraku, percayalah kepada Tuhan. Terus hidup percaya kepada Tuhan secara rohani. Maka kita percaya saudara berjalannya waktu ke depan. Mungkin kita, saudara merasa bahwa saya sedang seperti ada dalam sebuah pengembaraan seperti orang Israel, begitu ada di padang gurun ini, terus tidak bisa menghasilkan, tetapi tetap ada pemeliharaan Tuhan bagi mereka. Ya. Dan pada masa itu Tuhan terus memberikan firman-Nya kepada
berulang-ulang ditekankan, yaitu percaya kepada Tuhan secara vertikal, secara rohani, dengar dan lakukan firman Tuhan. Itu loh, di depan tuh ada janji Tuhan kepadamu. Dan menuju ke sana, kalau ada misalnya kesulitan, ada tantangan, maka tetap percaya kepada Tuhan. Tetap yakini firman Tuhan, bahwa dia sudah berjanji dan dia akan membawa kamu untuk melihat hasilnya. Dan lebih utama lagi juga, saudaraku, kehidupan kita secara rohani itu sampai di dalam kekekalan, dalam kerajaan surga yang karena itu tetap percayakan dulu kepada Tuhan. Kalau Tuhan lagi mengajar kita, didik kita pada hari, kita percaya ada masanya, ada waktunya, ya, sehingga kita juga akan menikmati apa yang menjadi janji Tuhan. Ya, ada satu kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saudara. Kita kuat pada salah satu bidang atau berbagai bidang, dan pada bidang tersebut kita bisa menghasilkan sesuatu, mengkaryakan sesuatu. Dan ini menjadi keyakinan, kepercayaan kita juga. Tuhan juga berjanji memberikan tempat yang menetap bagi setiap kehidupan kita, supaya di tempat yang menetap tersebut, karena di tempat tersebut kita membangun kehidupan kita membangun rumah kita, supaya di tempat tersebut saudara kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dan ketika ada juga kepercayaan yang Tuhan beri, tanah yang Tuhan berikan kepada kita yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Ini bagianmu, ini yang kepercayaan kepada. Sekarang mulai garap, mulai kelola. Kamu garap saja bagianmu, kamu kerjakan saja bagianmu. Kamu garap saja menjadi tanah yang baik, supaya ketika benih ditanam bisa bertumbuh. Nah, saya katakan bagaimana firman Tuhan dalam perumpamaan tentang penabur. Benih bisa bertumbuh apakah 30, 60, dan 100 kali ganda. Paulus juga mengatakan bahwa kita lakukan saja bagian kita. Apakah engkau menanam, menyiram, nanti Tuhan yang akan beri pertumbuhan. Siapa mengerjakan apa, dia akan menerima upah karenanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan saat pagi hari ini, ya, kembali datang mengingatkan setiap kehidupan kita, ya, bahwa ada janji Tuhan bagi saya dan saudara, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Sungguhnya mereka adalah orang-orang yang akan diberkati oleh Tuhan, mewarisi negeri. Dan setiap saudara yang pada hari ini sudah diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk mengelola, menggarap sesuatu, pegang teguh, kerjakan itu. Terus kelola. Nanti Tuhan akan berkati setiap kehidupan kita, dan lebih utamanya lagi secara vertikal. Ya, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Dengar dan lakukan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mendidik, yang mengajar, yang menasihati kita, yang ingin mentransformasi kehidupan kita. Lakukan terus setiap kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan hidup oleh karena melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan berkati kehidupan kita saat pagi ini. Mari kita berdoa. Kami syukur Tuhan kepadamu pagi hari ini. Terima kasih firman-Mu. Terima kasih perlindungan pagi hari ini. Terima kasih firman-Mu yang kami bisa pelajari pada hari ini. Tolong kami terus Tuhan. Mampukan kami terus untuk hidup dan berjalan dalam firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Ya Tuhan, memberikan kepercayaan kepada kami. Akan berikan kepercayaan kepada kami ya Tuhan. Tanah kepercayaan untuk kami bisa garap, untuk kami bisa kelola. Tanah tersebut Tuhan, kami boleh membangun kehidupan kami, membangun rumah kami, dan juga mengelola dan menggarap setiap kepercayaan yang Tuhan beri kepada kami ya Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan, ini seluruh umat-Mu yang ada pada hari ini Tuhan. Percaya Tuhan, Tuhan sedang dan akan mempercayakan Tuhan kepada kami sesuatu untuk kami bisa garap, untuk kelola. Dan setiap kami juga yang sudah dipercayakan oleh Tuhan pada hari ini, untuk memegang sesuatu, untuk mengelola sesuatu, maka Tuhan tolong kami untuk terus Tuhan, kami bekerja, kami mengelola kepercayaan Tuhan tersebut, kami menggarap kepercayaan Tuhan tersebut, supaya bisa menghasilkan sesuatu Tuhan. Dan Engkau yang sesuai firman-Mu Tuhan, maka ketika benih ditabur, maka benih akan menjadi benih yang baik, dan akan bisa memberikan pertumbuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan tolong seluruh umat-Mu, Tuhan berkati kami, Tuhan setiap langkah kami, aktivitas kami, apa yang kami lakukan, kerjakan, di mana saja kami berada, tangan Tuhan menolong, memimpin, menyertai seluruh kami. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini buat firman-Mu Tuhan. Kami terima kasih kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua kita saat pagi hari ini, dan